Kali ini penanggapnya tuh ada 3 Pak, yang satu ini dulu pernah duduk juga di Departemen Perindustrian Pak ya. Jadi pertama saya persilakan Bapak Saleh Hussein, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri untuk menyampaikan tanggapan sekaligus mungkin bertanya ya. Jadi Ini jangan nanya kebijakan yang dulu ya Pak. kalau menteri sama wamen kalah wamen. Silakan Pak Saleh. Makasih Mbak Hafiz. Ini etika korps, saya nanti jeruk makan jeruk nanti. Saya mungkin nggak menanggapi tapi mungkin menambahkan saja. Yang paling utama adalah ya jaga etika korps. Saya kira kan Presiden menginginkan untuk pertumbuhan 8%. Nah tentu bagaimana caranya untuk menuju 8%. Tentu salah satu yang paling utama adalah industri harus tumbuh. Tanpa industri tumbuh, jangan pernah berharap bahwa capaian 8% itu akan tercapai. Nah tentu untuk industri tumbuh harus dibarengi dengan aturan-aturan yang untuk mendukungnya. Jangan sampai aturan-aturan seperti masalah tenaga kerja, masalah upah. Yang kita tahu bahwa situasi yang ekonomi belum baik-baik saja, justru dengan ditambah dengan berbagai aturan-aturan yang menyulitkan, ya dunia usaha pasti akan kesulitan, dalam hal ini industri. Saya kira juga ada Pak Menteri Tenaga Kerja, masalah-masalah upah tentu menjadi perhatian Pak Menteri. Ya saya kebetulan ini saat ini berada di sektor swasta, jadi tahu betul bagaimana kesulitan dunia usaha untuk menghadapi tahun yang belum baik-baik saja. Nah, ditambah lagi dengan aturan-aturan yang berbagai macam. Ini yang perlu diperbaiki sehingga dunia usaha itu bisa bekerja dengan baik dan industri bisa tumbuh. Dan tujuan daripada Bapak Presiden, keinginan Bapak Presiden untuk menginginkan 8% itu bisa tercapai. Saya kira itu. Ya. Karena, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Saleh Hussein. Jadi nanti bisa ditanggapi ya Pak, masih ada 2 lagi penanggap. Yang kedua adalah Ahmad Heri Firdaus, adalah peneliti Indef. Silakan Mas Heri. Kami persilakan Mas Heri. Ya. Mic-nya belum menyala, mungkin tolong dibantu. Cek, ya. Terima kasih Bu Afi. Izin Pak Wamen, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Kalau tadi Pak Saleh Hussein menanggapi mungkin dari sisi internal ya Pak ya, karena juga pernah di Menteri Perindustrian. Kalau kami mencoba ingin melihat dari luar. Kalau kami melihat tadi seperti dipaparkan Pak Raden bahwa transformasi struktural ini menjadi agenda besar, di mana salah satu sektor yang diharapkan untuk mendorong atau untuk menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi hingga 8% itu adalah sektor industri manufaktur. Sementara kalau kita lihat di RPJPN, industri manufaktur ini bahkan diminta untuk memberikan kontribusi hingga 30%. 5 tahun ke depan setidaknya itu diminta untuk memberikan kontribusi sampai 22%. Nah ini yang menjadi tantangan tentunya, harus berapa persen sektor industri tumbuh ke depan. Kalau dalam 5 tahun ini kita ingin pertumbuhan ekonomi 8%, menurut hitung-hitungan itu industri manufaktur harus tumbuh setidaknya mendekati 9%. Nah tentu ini agenda besar, bagaimana caranya supaya industri manufaktur bisa tumbuh 9%, karena kita tahu ekosistem industri manufaktur ini sangat luas sekali. Faktor-faktor yang menjadi determinan tumbuhnya sektor industri manufaktur itu kebanyakan di luar domainnya Kementerian Perindustrian. Itu yang gimana cara mengorkestrasi kebijakan ini, karena menurut saya industri harus didukung. Harus didukung, kalau enggak akan sulit untuk ke 8% itu. Nah sementara tadi determinan yang mempengaruhi pertumbuhan industri ini kebanyakan di luar domainnya Kemenperin. Seperti urusan fiskal, Kemenperin nggak bisa intervensi langsung. Urusan perdagangan internasional, Kemenperin nggak bisa intervensi langsung. Urusan upah juga Kemenperin nggak bisa intervensi langsung. Urusan infrastruktur dan lain sebagainya, apalagi sampai ke harga energi, Kemenperin nggak bisa intervensi langsung. Sehingga kalau tidak ada daya dukung, akan sangat sulit untuk mencapai daya saing. Ya.
Baik. Itu kata kuncinya. Nah, gimana kira-kira mengorkestrasi agar industri intinya harus didukung seperti itu. Oke, terima kasih Mas Heri. Terakhir Ibu Dr. Poppy Ismalina, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Kami persilakan. Silakan Bu, sudah bunyi, langsung saja. Tolong dibantu. Selamat pagi Pak Wamen, halo. Senang bertemu Bapak menjadi posisi Wamen. Terima kasih, sahabat saya, sahabat suami saya tepatnya. Nah, jadi Pak Wamen, kalau kita melihat data, sayangnya Pak Jokowi meninggalkan sesuatu yang bisa menjadi tantangan yang paling tinggi bagi Pak Wamen atau Kementerian Perindustrian. Jadi di sini ada staf khusus bidang ekonomi, Pak Alif. Nah sayang Pak Jokowi sejak tahun 2014 sampai 2020 kita tahu itu menyebabkan terjadinya deindustrialisasi dini. Jadi ada penurunan nilai tambah dari sektor industri pengolahan. 39,12%. Kalah dengan Bu Mega. Bu Mega 41%. Pak SBY 43%. Jadi kalau tadi Pak Saleh katakan syarat untuk pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri yang tumbuh, yang meningkat 8% Pak Prabowo, padahal ada deindustrialisasi, saya ingin tahu Pak Menteri dan Pak Wamen bagaimana strateginya. Kalau tadi Pak Wamen katakan industri prioritas, aglomerasi, kawasan industri nasional, selama 20 tahun strategi kita tetap sama itu Pak. Jadi saya ingin tahu apa inovasinya untuk kemudian mengembalikan kepercayaan kita pada pemerintah sehingga deindustrialisasi dini tidak terjadi. Dan ini mungkin dikoneksikan dengan kualitas SDM kita Pak. Ya. Jadi silakan saya ingin tahu inovasinya. Makasih. Ya, infonya sudah diterima. Baik Pak, jadi tadi ada 3 penanggap dan penanya. Ini terkait kalau dilihat dari ketiganya bicara tentang ekosistem dari perindustrian karena tidak hanya terkait dengan Departemen Industri sendiri tapi ada ketenaga kerjaan, ada departemen lain yang terkait. Nah silakan Pak untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Saleh Hussein, memang kuncinya sebenarnya adalah saya kira semuanya juga saya tanggapi. Kuncinya adalah sebenarnya konsolidasi regulasi. Pemerintah ini pada dasarnya memiliki segala-galanya dan kebetulan Pak Prabowo menekankan betul bahwa di dalam situasi yang tidak kondusif secara ekonomi global ini juga kesempatan buat kita melakukan konsolidasi regulasi. Beliau dengan berani untuk bertemu dengan negara-negara yang selama ini kita batasi berhubungan dan bicara tentang hal-hal yang lebih konkret ke depan. Saya kira konsolidasi regulasi di semua KL ini menjadi kunci bagi keberhasilan kita. Dan salah satunya yang pernah kami sebutkan adalah kebijakan mengenai border, buka tutup keran impor untuk bahan baku atau bahan jadi, ini patut dikendalikan secara sungguh-sungguh dalam rangka untuk melakukan perlindungan terhadap industri nasional. Kita tahu bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Poppy memang makin terasa ke belakang, bukan hanya satu sektor. Kemarin industri baja juga menyampaikan demikian dan pelan-pelan juga kalau tidak ada konsolidasi regulasi, ini akan menjadi persoalan besar yang semakin dalam. Padahal kemampuan industri nasional kita sangat besar. Dan saya kira bagian dari konsolidasi itu adalah tadi orkestrasi kebijakan yang banyak ada di luar Kementerian Perindustrian.
fiskal, upah, harga gas dan lain sebagainya memang didorong oleh Presiden untuk segera dikonsolidasikan. Dan yang paling penting dari ini semua, roadmap-nya jelas gitu. Kami melihat di Kementerian Perindustrian ada roadmap yang selama ini belum terkonsolidasi dengan kementerian-kementerian lain. Kemauan Presiden, konsolidasi ini segera kita lakukan. Makanya sore ini juga akan dilakukan rapat di Kemenko untuk mengkonsolidasikan fiskal dengan industri. Secepat mungkin kita harapkan bisa selesai dalam waktu beberapa bulan ke depan sebelum situasi ekonomi global semakin tidak menentu. Baik Pak, di situ sudah. Oh sudah, Ya Pak Faisal, jadi kita melihat bahwa memang masalah regulasi masih akan menjadi PR besar, terutama adalah antar kementerian ya, kemudian juga terkait dengan upah yang sekarang baru juga diumumkan naik. Nah ini ada kaitannya nanti dengan industri dan bagaimana menangani PHK yang cukup banyak untuk mereka bisa kembali. Terima kasih Pak atas paparannya dan juga tanggapannya. Nanti kita akan menjadi masukan buat pemerintah saat ini, nanti kita akan rangkum hasil dari Sarasehan hari ini Pak. Kami mohon dukungan dari teman-teman ekonom dan kalangan pelaku usaha untuk bisa membantu secepat mungkin konsolidasi regulasi ini. Ya. Terutama soal pasar dan industri dalam negeri. Baik. Terima kasih Banyak Pak, kami persilahkan untuk masih mendengarkan kalau ada waktu. Terima kasih Bapak.